Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingrum, anggota dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertama mengenai perkembangan anak usia sekolah dalam perspektif Islam. Nah, anak usia sekolah dasar sekitar 7-12 tahun merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan diri. Dalam Islam, anak usia 7 tahun itu sudah mulai dibimbing untuk melaksanakan sholat dan dibiasakan hidup disiplin serta bertanggung jawab. Nah, dalam tahap perkembangan intelektual, pada usia ini tuh kemampuan berpikir anak tuh berkembang dengan cepat. Anak mulai mampu memahami hubungan sebab dan akibat, mengingat informasi dengan lebih baik, menyelesaikan masalah sederhana, terus juga belajar berbagai pengetahuan baru di sekolah. Nah, dalam tahap perkembangan tanggung jawab dan kemandirian. Nah, anak tuh sudah mulai belajar mengerjakan tugas sekolah, mematuhi peraturan, terus juga mengatur waktu antara belajar dan bermain, terus juga menjalankan kewajiban sehari-hari dengan mandiri. Nah, dalam tahap perkembangan sosial, nah pada masa ini lingkungan pertemanan anak tuh semakin luas. Mereka belajar bekerja sama dalam kelompok, menghargai perbedaan, menolong sesama teman, terus juga bersikap jujur dan peduli terhadap orang lain. Nah, dalam perkembangan emosional, anak tuh mulai mampu mengenali dan mengendalikan perasaannya sendiri, seperti marah, sedih, takut, dan senang ya. Terus juga dalam tahap perkembangan emosional ini, bimbingan orang tua dan guru tuh sangat diperlukan agar anak dapat mengekspresikan emosinya dengan baik. Terus juga dalam tahap perkembangan akhlak dan keagamaan. Nah, dalam Islam itu anak diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, menghormati orang tua dan guru. Nah, selain itu anak juga harus dibiasakan beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan perbuatan baik agar nilai-nilai Islam tuh tertanam sejak dini. Terus juga apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan anak? Nah, perkembangan anak itu dipengaruhi oleh yang pertama tuh keluarga, karena keluarga kan sebagai tempat anak pertama anak belajar. Terus juga ada di sekolah. Nah, sekolah kan sebagai tempat memperoleh ilmu dan pengalaman sosial. Terus juga ada lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat tuh yang membentuk perilaku dan karakter anak. Kesimpulannya yaitu masa sekolah dasar itu adalah masa penting bagi perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak. Nah, oleh karena itu, pendidikan tuh harus dilakukan secara seimbang agar anak tuh tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, beriman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nah, dengan memahami perkembangan anak usia sekolah dasar, orang tua dan pendidik tuh dapat memberikan bimbingan yang tepat sehingga anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik juga bisa ditandai dari perubahan berat badan dan tinggi anak. Anak lebih aktif, kemampuan motoriknya juga semakin membaik, dan anak semakin terampil menggambar dan berolahraga. Contohnya ada anak SD mampu bermain sepak bola, bersepeda, atau menulis dengan lebih rapi dibandingkan saat masih TK. Jadi perkembangan fisik ini ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang semakin baik dan meningkatnya kemampuan motorik anak. Dan yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Anak usia SD berada tahap operasional konkret, yaitu mulai berpikir logis, memahami hubungan sebab akibat, dan dapat memecahkan masalah sederhana atau rasa ingin tahu sangat tinggi. Contohnya ada anak dapat memahami bahwa hujan terjadi karena adanya awan dan uap air, atau mampu menyelesaikan soal matematika yang sederhana. Contoh, jadi pada usia sekolah dasar, anak mulai berpikir lebih logis dan mampu memahami berbagai konsep nyata di sekitarnya. Dan yang ketiga ada perkembangan sosial.
Dari perkembangan sosial ini anak itu terlihat mulai memiliki banyak teman, terus belajar bekerja sama, belajar berbagi dan memahami aturan-aturan yang ada, serta menghargai pendapat orang lain. Contohnya, ketika mengerjakan tugas kelompok, anak belajar bekerja sama dan menghargai teman. Jadi perkembangan sosial ini membuat anak mampu berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang keempat ada perkembangan emosional, yaitu perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan mengendalikan perasaan dan anak mulai mampu mengenali rasa senang, sedih, marah, dan kecewa. Mengendalikan emosi, terus memiliki rasa percaya diri, dan yang terakhir itu memiliki motivasi untuk berprestasi agar bisa lebih semangat. Contohnya ketika ada lomba dan dia kalah itu, pasti anak tuh belajar menerima kegagalan dan mencoba lagi dan mencoba lagi. Jadi perkembangan emosional itu membantu anak mengenali dan mengendalikan perasaannya sehingga menjadi pribadi yang lebih matang. Terus yang kedua ada poin perkembangan lain pada anak SD. Yang pertama, konsentrasi dan daya ingat meningkat. Anak mulai mampu fokus lebih lama, memahami pelajaran, mengerjakan tugas secara mandiri. Dan yang kedua ada minat dan bakat mulai terlihat. Setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Contohnya ada yang berbakat dalam matematika, ada yang berbakat dalam bahasa Inggris, ada yang berbakat dalam menggambar, ataupun ada yang berbakat dalam olahraga. Yang ketiga itu ada muncul rasa ingin diterima teman. Anak merasa senang jika diterima dalam sekelompok dan sedih apabila ditolak. Yang terakhir itu ada konsep diri. Anak mulai mengenali kelebihan dirinya, kekurangannya, dan kemampuannya. Dukungan orang tua dan guru itu sangat penting agar anak memiliki rasa percaya diri. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu pandangan psikologi Islam terhadap perkembangan anak pada masa sekolah dasar. Dalam pandangan psikologi Islam, perkembangan anak merupakan proses pertumbuhan yang tidak hanya mencakup aspek fisik dan intelektual saja, tetapi juga meliputi perkembangan akhlak, spiritual, dan keimanan. Islam memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan itu memiliki potensi dasar atau fitrah yang baik, sehingga tugas orang tua dan pendidik yaitu membimbing serta mengarahkan potensi tersebut agar berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Masa anak sekolah dasar yang berada pada rentan usia sekitar 6-12 tahun merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Pada tahap ini, anak mulai mampu memahami ajaran agama secara lebih baik, serta mulai dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, pendidikan agama dan pembinaan akhlak harus mulai ditanamkan sejak pada masa ini. Dalam psikologi Islam, pendidikan anak itu menekankan pada keseimbangan antara perkembangan jasmani, akal, serta ruhani. Anak tidak hanya dididik agar menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga diarahkan agar memiliki keimanan yang kuat serta akhlak yang mulia sesuai ajaran Islam. Pendidikan yang seimbang ini diharapkan dapat membentuk pribadi yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, membimbing, dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak di masa depan kelak.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua hanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perkembangan anak, termasuk dalam membentuk keyakinan, akhlak, serta perilaku mereka ke masa depan nanti. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya membiasakan anak untuk beribadah usia dini. Pada masa sekolah dasar, anak sudah mulai diajarkan berbagai bentuk ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berdoa, serta berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun sosial. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pada usia sekitar 7 tahun, yang termasuk dalam masa anak sekolah dasar, anak sudah mulai dibimbing untuk melaksanakan ibadah agar terbentuk kebiasaan yang baik sejak kecil. Selain itu, Al-Quran juga memberikan pedoman pentingnya pendidikan anak, sebagaimana yang terdapat dalam nasihat Luqman pada anaknya, yang artinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan tauhid dan akhlak harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar mereka memiliki landasan keimanan yang kuat dalam kehidupannya. Dengan demikian, dalam perspektif psikologi Islam, perkembangan anak pada masa sekolah dasar harus diarahkan pada pembentukan kepribadian yang seimbang, yaitu perkembangan fisik yang sehat, kecerdasan intelektual, dan kematangan emosional, serta kemampuan sosial yang baik, dan juga keimanan ataupun akhlak yang mulia. Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membentuk proses perkembangan tersebut agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam pandangan psikologi Islam, perkembangan anak juga berkaitan erat dengan pembentukan akhlak ataupun moral development. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan akhlak sejak usia dini karena akhlak merupakan dasar dari kepribadian seorang manusia. Pada masa sekolah dasar, anak mulai mampu memahami nilai-nilai baik dan buruk yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, anak perlu dibimbing agar terbiasa melakukan perbuatan yang baik seperti berkata jujur contohnya, menghormati orang tua dan juga guru, serta bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian pendidikan akhlak dalam Islam tidak hanya diberikan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan dari orang tua dan guru tersebut. Anak pada usia sekolah dasar cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di sekitarnya. Jika lingkungan keluarga dan sekolah memberikan contoh yang baik, maka anak akan lebih mudah meneladani dan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika perilaku di keluarga ataupun di sekolah buruk, maka anak akan berperilaku buruk ke depan nanti. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan tadi adalah bahwasanya berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan pada masa anak sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa masa anak sekolah dasar merupakan tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang melalui aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, serta perkembangan moral dan spiritual. Proses perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari beberapa lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, perkembangan fisik pada masa anak sekolah dasar ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang semakin baik serta meningkatnya kemampuan motorik anak dalam melakukan berbagai aktivitas.
Sementara itu, perkembangan kognitif pada masa ini menunjukkan bahwa anak mulai mampu berpikir secara logis, memahami konsep-konsep sederhana, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal di sekitarnya. Dari aspek sosial, anak mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, bekerja sama dengan kelompok, serta memahami norma yang berlaku dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dari aspek emosional, anak mulai belajar mengendalikan dan mengekspresikan perasaannya dengan lebih baik. Dalam perspektif psikologi Islam, perkembangan anak tidak hanya dipandang dari segi pertumbuhan fisik dan intelektualnya saja, tetapi juga mencakup perkembangan akhlak, iman, dan spiritual. Islam memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan memiliki potensi yang baik, sehingga pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan guru sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan pada masa sekolah dasar harus menekankan keseimbangan antara perkembangan intelektual, moral, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa sekolah dasar merupakan periode yang sangat penting dalam membentuk dasar kepribadian anak, serta keluarga, sekolah, dan lingkungan dapat diperlukan, bahkan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan, pendidikan, serta teladan yang baik agar anak dapat berkembang secara optimal dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki keimanan yang kuat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.